Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu lalu, video ajakan jihad terdengar di Indonesia. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Selipan kata hayya 'alal jihad menjadi booming karena dianggap bisa memprovokasi umat muslim dan dikhawatirkan akan berakhir pada aksi kekerasan. Seperti halnya peristiwa mengenaskan yang telah terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh seseorang yang mengaku jihad. Bagaimana kronologi kematian beliau? Apa saja iming-iming yang sering dijanjikan pelaku jihad demi mencuci otak manusia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak munculnya Islam, jihad adalah satu kata yang tak pernah lepas dari kamus umat muslim. Demi membela agama Allah, jihad dilakukan tanpa mengenal lelah dan air mata. Hingga terkadang, nyawalah yang menjadi taruhannya. Tapi apakah jihad sama dengan perang? Selama ini, ada kesalahpahaman yang dipercaya oleh muslim. Banyak dari kita yang masih menyamakan jihad dengan perang atau kekerasan. Menurut Mufti Besar Mesir, Prof. Ali Jumu'ah, ada beberapa etika perang atau jihad yang membedakannya dengan aksi terorisme. Mungkin masih segar di ingatan kita bagaimana pemerintah Indonesia sangat mewanti-wanti kehadiran kelompok Khilafatul Muslimin yang dianggap memiliki ketertarikan dengan kelompok terorisme. Menurut laporan CNN News, kelompok ini menyebar ajaran radikalisme yang akhirnya berujung pada aksi teroris. Padahal tugas utama kita, yakni tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan tak menyiarkan ujaran kebencian serta propaganda jihad yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Prof. Ali Jumu'ah bahkan telah menegaskan bagaimana makna jihad yang seharusnya dibedakan dengan aksi kekerasan dan terorisme. Sebagai muslim, kita wajib memahaminya agar tak mudah tergelincir kepada jalan yang sesat. Pertama, cara dan tujuan harus mulia. Kedua, perang atau pertempuran hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil. Ketiga, perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai. Keempat, melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi. Kelima, memelihara lingkungan dengan tidak membunuh binatang tanpa alasan atau membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, serta merusak rumah atau bangunan. Keenam, menjaga hak kebebasan beragama para agamawan dan pendeta dengan tidak melukai mereka. Kenapa kemudian jihad selalu diidentikan dengan terorisme? Menurut Prof. Ali Jumu'ah, salah satu butir hasil keputusan sidang Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 128 tentang hak asasi manusia dan kekerasan internasional pada poin kelima menyatakan perlu diperjelas pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme, dan kekerasan yang banyak digunakan oleh media massa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Adanya pemahaman yang keliru membuat banyak orang salah kaprah dan latah ketika diajak berjihad. Di masa Khulafaur Rasyidin, kejadian serupa pun pernah terjadi, bahkan hampir menjelekai Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Rasulullah SAW, ada banyak perdebatan yang terjadi dan menyelesaikannya butuh waktu lama. Dulunya para sahabat atau umat yang galau bisa langsung bertanya kepada Rasul. Bahkan perbedaan menjadi hal yang lumrah saat itu. Namun saat Rasul telah tiada, tak ada lagi muara yang bisa mereka tuju dan kekacauan semakin merajalela. Hal ini terus berlanjut hingga masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan kematian beliau. Di masa Ali bin Abi Thalib, ternyata perseteruan masih saja terjadi. Banyak yang menolak dipilihnya Ali sebagai khalifah saat itu. Akhirnya, perang tak bisa dihindari. Perang ini melibatkan pasukan Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayang sekali, pihak Ali kalah dan Muawiyah memenangkan hasil arbitrase perang tersebut. Ali pun akhirnya terpaksa harus turun dari jabatannya dan Muawiyah menduduki tahta kekhalifahan. Bagi kelompok yang merasa dirugikan akibat perang, maka perlawanan apapun rela mereka tempuh. Ada Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, Burak bin Abdullah at-Tamimi, dan Ammar bin Baikar at-Tamimi as-Sa'di yang protes dan tak terima dengan kematian saudara mereka. Menurut ketiga pemuda ini, orang yang bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, serta Ammar bin Ash. Abdurrahman, Burak, dan Ammar pun berembuk dan merencanakan misi mereka. Mereka pun sepakat untuk melakukan jihad.
dan mengorbankan diri mereka demi mengakhiri hidup 3 pemimpin yang dianggapnya sesat. Dengan begitu, kehidupan Muslim bisa kembali normal. Ibnu Muljam amat semangat membunuh Ali. Burak pun tak kalah membaranya, ingin membunuh Muawiyah, sementara Ammar bin Abu Bakar yang akan menghabisi nyawa Ammar bin Ash. Ketiga pemuda ini juga berjanji tak akan kembali sebelum niat mereka terpenuhi. Misi mereka perlahan dijalankan. Ketiganya lalu menyiapkan pedang yang dilumuri dengan racun dan menetapkan tanggal 17 Ramadan sebagai aksi mereka. Hari H pun tiba. Ibnu Muljam pergi ke Kufah menemui kawan-kawannya. Dia berkumpul dengan kawan-kawannya dari Bani Arabah sambil mengenang apa yang terjadi saat perang Nahrawan ketika Ali menumpas tak sedikit dari keluarga mereka. Datanglah seorang wanita bernama Fadam binti Asy Sajnah, wanita yang kehilangan ayah dan saudaranya sebab perang tersebut. Ibnu Muljam jatuh pada pandangan pertama dan langsung ingin menikahinya. Fadam menerima pinangannya, namun dengan syarat harus membunuh Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Bukannya mundur, Ibnu Muljam tentu makin semangat membunuh Ali. Ibaratnya sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Demi Allah, aku datang ke sini memang hanya untuk membunuh Ali. Maka akan kulaksanakan apa yang kau pinta. Demi melancarkan aksi Ibnu Muljam, Qadam mengirimkan seorang pria yang akan menemani Ibnu melancarkan aksinya. Pria tersebut bernama Wirdan. Tak cukup 1 orang, Ibnu Muljam mencari 1 pria lagi dan akhirnya menemukan Syubaib. Awalnya Syubaib menolak, namun Ibnu Muljam mengeluarkan rayuan mautnya dengan iming-iming syurga dan kebaikan dunia akhirat. Karena misi mereka membunuh otak dari segala kekacauan Islam. Ia juga mengingatkan Syubaib tentang perang Nahrawan yang telah merenggut saudaranya. Misi selanjutnya dimulai. Syubaib sudah bersiap dengan pedangnya, sedangkan Wirdan berjaga di depan pintu. Ketika itu, Ali keluar dan membangunkan orang-orang untuk sholat sambil berkata, "Sholat, sholat." Dengan cepat, Syubaib pun menebasnya dengan pedang dan tepat mengenai leher beliau. Kemudian disusul oleh Ibnu Muljam seraya berkata, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bukan kamu, wahai Ali, atau sahabatmu." Setelah peristiwa memilukan tersebut, Ali yang sedang dirawat pun menyuruh agar ketiga pria tersebut ditangkap dan datang ke kediamannya. Wirdan berakhir naas, sementara Syubaib berhasil melarikan diri. Tersisalah Ibnu Muljam yang merupakan dalang dari semua rencana ini. Ketika menghadap ke Khalifah Ali, Ibnu Muljam menjelaskan alasannya. Ia mengungkapkan jika telah mempersiapkan rencana busuk tersebut selama 40 hari. Yang lebih ironis, sosok Ibnu Muljam bukan seorang pemuda biasa. Semasa hidupnya, ia adalah pria yang rajin beribadah, bahkan pengajar Al-Quran di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Namun sabda Rasulullah SAW sepertinya tepat menggambarkan kisah Ibnu Muljam. Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Pemahaman Ibnu Muljam tentang Islam dan Al-Quran tak diragukan. Namun ilmu tersebut hanya sampai di kerongkongan saja. Hatinya tak tersentuh cahaya Al-Quran sehingga perbuatan biadab masih senang ia lakukan. Ibnu Muljam telah merasa dirinya suci karena apa yang ia miliki. Namun pemikiran seperti ini pula lah yang sangat berbahaya. Sebab Ibnu Muljam dengan entengnya menjual kata jihad, memberikan iming-iming syurga kepada orang lain dengan jalan kekerasan hingga mengakhiri hidup seorang khalifah. Padahal jihad ada banyak macamnya. Belajar dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua juga bagian dari jihad. Sebuah laporan dari BBC News memberitakan jika salah satu alasan seseorang berjihad adalah rasa ingin berguna. Seperti yang dialami Wildan Bahriza, kala itu yang masih berusia 22 tahun dan berani berangkat ke Suriah untuk berjihad. Namun ternyata apa yang ia bayangkan sungguh berbeda dan malah dihadapkan dengan aksi terorisme. Sahabat beriman, semoga kita bisa belajar banyak dari kesalahan Ibnu Muljam sehingga tak bernasib sama dengannya. Apakah Anda juga pernah ditawari jihad atau menawari orang lain untuk berjihad? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.